Kali ini saya akan perkenalkan 4 huruf kanji yang cara bacanya sama, tapi artinya beda-beda tipis. Yaitu 4 huruf ini ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 huruf ini. Jadi 4 huruf ini kunyominya adalah sama. Kalau dia bersebelahan dengan huruf hiragana E ya, maka semuanya ini dibaca kai. Ya kaimas kalau dia bentuk mas, dan kairu kalau dia bentuk biasa. Kata ini empat-empatnya ya, itu masuk grup 2. Kata kerja grup 2. Kemudian dia modenya adalah semuanya transitif, sehingga perlu objek di depannya. Dari segi arti, empat-empatnya ini agak beda-beda tipis ya. Huruf yang pertama itu artinya merubah. Yang kedua, mengganti. Yang ketiga, menukar. Yang keempat, bisa mengganti, bisa mewakili. Nah, jadi artinya hampir selalu gini ya. Ada benda yang ditukar, diganti, dirubah. Nah, kayak gitu. Hanya saja pembedanya adalah prosesnya seperti apa. Apa yang digantikan, benda seperti apa yang menggantikan. Nah, itu yang akan kita telaah lebih dalam di video kali ini ya. Saya mulai dari huruf yang ini dulu. Ya, yang ini dulu. Nah, huruf ini bacanya kairu ya. Kaimas, kairu. Seperti tadi saya bilang. Nah, definisinya begini. Monogoto izen to wa chigatta joutai ni suru. Artinya, membuat suatu hal atau barang menjadi berbeda dari sebelumnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, ini lebih ke artinya merubah. Kalau dalam bahasa Inggris, to change. Kayak gitu. Merubah itu misalnya gini. Kita ngobrol. Obrolan ada topik dong. Nah, topik kita rubah. Tadinya ngomongin bola, ngomongin politik. Nah, itu kalau mau mengungkapkan berubah itu pakai kairu, tapi hurufnya yang ini. Ya. Kairu, hurufnya yang ini. Nah, kemudian contoh sederhananya ya, contoh kalimat sederhana pakai kata kairu ini misalnya gini. Netsu wa mizu o jouki ni kairu. Netsu wa ya, netsu itu suhu panas ya. Jouki ni kairu. Jouki itu uap, kairu merubah. Nah, kan bendanya berubah tuh. Tadinya air jadi ini ya, jadi uap. Transform itu juga bisa diartikan dalam huruf ini. Nah, satu kata yang menggunakan huruf ini ya, itu adalah kata yaitu henko. Nah, kalau sudah pakai jadi kata begini, berarti huruf kanji ini dibaca dengan apanya? Ongyominya ya. Yang tadi kan yang bunyinya sama itu pakai kunyomi semua. Nah, sekarang pakai onyomi, salah satu katanya adalah henko. Perubahan ya artinya, atau transform gitu. Perubahan ini maksudnya apa? Berubah jadwal. Jadwalnya dirubah henko sareta gitu misalnya. Jadi kan berganti itu, berubah ya. Nah, itu huruf yang pertama. Huruf yang kedua yaitu ini ya. Nah, ini kairu juga bacanya. Bacanya kairu juga sama seperti tadi, itu kunyominya. Nah, sekarang definisinya ya. Misalnya begini. Kairu yang ini definisinya adalah betsu no mono ni koutai saseru. Jadi mengganti ya dengan barang yang lain. Ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya lebih ke mengganti. Kalau dalam bahasa Inggris to replace, mengganti. Jadi mengganti itu gimana? Ganti baterai. Ganti baterai itu kan berarti baterai yang lama tidak dipakai, kemudian masukin baterai yang baru ya. Seperti itu. Sehingga begini juga ya. Benda apa yang ada saat ini itu digantikan oleh benda yang lain dengan setidaknya fungsinya sama dan jenisnya juga sama ya. Kalau baterai kan tadi diganti baterai. Nah, itu fungsinya sama, jenisnya juga sama. Tapi setahu saya ini khusus untuk benda ya. Jadi seperti itu.
ganti pakaian juga ya. Misalnya kita mau renang kan, ganti baju biasa ke pakaian renang gitu. Sama fungsinya kan, untuk menutup tubuh ya, untuk membuat tubuh nyaman. Hanya lingkungan pemakaiannya yang beda kan, ganti pakaian seperti itu. Nah, contoh kalimat misalnya gini, kamisori no ha o kaeru. Kamisori itu pisau cukur ya. Ha itu maksudnya ininya, siletnya. Anggaplah gitu. Jadi siletnya diganti. Kenapa diganti? Mungkin udah yang lama tumpul gitu kan. Silet diganti dengan silet juga. Ya. Dengan tujuan untuk nyukur. Dengan fungsi yang sama. Kan gitu. Nah, satu kata ya yang make kanji ini yaitu kata kigae. Kigae itu artinya ganti pakaian. Yang saya bilang tadi, ganti pakaian itu kan untuk sama ya, membuat tubuh nyaman di environment tertentu, di lingkungan tertentu. Kayak gitu. Nah, itu huruf yang kedua. Huruf yang ketiga yaitu ini. Nah, bacanya sama ya. Kalau kunyomi pakai kairu bacanya. Atau kaimas. Nah, ini definisinya seperti ini. Arumono to hikikae ni arumono o eru. Jadi, ini adalah maksudnya gini ya. Barang ditukar dikeluarkan, dikeluarkan, diberikan, kemudian kita dapat barang yang lain. Sehingga ini artinya lebih kalau dalam bahasa Indonesia ke menukar. Menukar, kemudian kalau dalam bahasa Inggris dia lebih ke exchange. Exchange berarti nukar ya. Itu boleh dibilang harus ada dua pihak ya. Saya keluarin apa, kamu keluarin apa, saya dapetin barangmu, kamu dapetin barang saya. Nah itu kan nukar, kayak gitu ya. Barang yang ditukar itu biarpun beda, tapi dia tetap memenuhi nilai tertentu dari apa yang kita mau. Kan begitu. Saya punya wortel, teman-teman punya bawang merah. Nah, saya butuh bawang merahnya, teman-teman. Tukar wortelnya. Mungkin teman-teman nggak butuh wortel saya untuk saat ini. Tapi saya butuh wortel bawang merahnya teman-teman untuk saya pakai. Nah, itu kan nukar kayak gitu. Jadi biarpun barangnya beda, tapi dia memenuhi satu yang kita inginkan. Jadi beda dengan yang tadi ya, mengganti. Ini menukar. Nah, seperti itu kurang lebih kalau untuk pengertiannya ya, itu sesederhananya saya aja. Kata ini jarang dipakai dalam berdiri sendiri setahu saya. Dia biasanya bergabung dengan kata lain sehingga jadi kata majemuk ya. Kata majemuk ya, jadi dua kata kerja jadi satu. Nah, salah satu kata yang pakai ini ya, kata yang pakai kanji ini, kata nori pekairu ini adalah nori kairu. Nori kairu itu artinya kayak pindah transport, ganti transport, tukar transport gitu. Kalau di Jepang kan biasa kayak gitu ya, pindah-pindah transport untuk capai suatu tujuan tertentu. Misalnya kalau dalam contoh kalimat kayak gini ya, Tokyo ni tsuku made ni nikai densha o norikaeru. Jadi perlu 2 kali pindah kereta untuk bisa sampai ke Tokyo. Nah, pindah kereta itu kenapa pakai kairu ini ya? Kan kereta yang lama kita tinggalin, kereta yang baru kita naikin. Ibaratnya kereta yang lama kita kasih orang naik gitu. Terus kereta yang baru kita dikasih naik lagi sama orang lain. Nah gitu. Kalau menurut pengertian saya begitu ya. Jadi seperti itu. Nori kairu, pindah transport. Nah itu tadi huruf yang ketiga. Sekarang huruf terakhir yang keempat yaitu ini. Ini kairu juga ya bacanya. Kalau dalam kunyomi. Ini definisinya seperti ini huruf ini. Yakume o hoka no mono ni saseru. Mengganti seseorang ya atau orang dengan peran tertentu kemudian digantikan oleh orang yang sama yang megang peran itu juga. Nah, ini setahu saya ya, huruf ini dipakainya lebih untuk orang mengganti gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mengganti juga. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia lebih ke substitute.
ya. Jadi substitute itu misalnya kalau main bola ada yang cedera kan diganti kan. Nah, gantinya itu pakai huruf yang ini. Kenapa kayak gitu? Karena pemain bola kan ada role tertentu yang dia emban, ada tugas tertentu, ada peran tertentu. Dan dia adalah orang ya, bukan benda kayak pisau silet tadi. Dan ini digantikan oleh orang juga yang juga apa? Punya peran yang sama. Untuk menggantikan peran yang sama. Seperti itu. Jadi biasanya ini lebih dipakai untuk orang ya. Nah, seperti itu. Misalnya juga kita dapat undangan. Nah, undangan kita nggak bisa datang, kita suruh teman kita gantiin. Nah, itu pakainya huruf yang ini. Ya. Tapi dibaca dengan cara yang berbeda. Karena dia diiringi oleh hiragana yang berbeda juga. Nah, kalau ini kan kairu. Nanti kalau mau bilang gantiin dong, itu pakai kawari. Nah, gitu ya. Seperti itu untuk huruf yang ini. Jadi ini lebih ke identik ke orang ya. Contoh kalimatnya begini. Kono mama dewa makeso nanode dasha o kairu. Kalau gini terus bisa kalah nih. Itu betternya ganti ya. Dasha itu ini. Apa orang yang kalau dalam main yakyu yang bawa ini, yang mukul bola itu ya. Itu dasha, better gitu ya nama. Kalau bahasa Inggrisnya better gitu sih. Nah, satu kata yang pakai kanji ini yaitu kata daihyo. Daihyo itu artinya perwakilan, representatif. Ya. Jadi perwakilan ya orang dong, mewakili satu institusi tertentu atau satu pribadi tertentu. Ya jelas tujuannya ada ya, dia ada perannya. Kenapa ditunjuk mewakili? Karena ada perannya. Nah, kayak gitu. Nah, itu tadi adalah 4 kata yang pakai ini ya. Cara bacanya sama ya kalau dalam kunyomi itu kairu artinya juga beda-beda tipis kalau menurut saya. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau menurut saya untuk level rendah tidak akan ada soal yang mengharuskan untuk hafal 4-4-nya ini dia mengganti atau menukar atau merubah dalam konteks yang bagaimana. Setahu saya sih nggak ada. Walaupun kanji ini semuanya levelnya kalau nggak salah di bawah N3. Tapi soal semacam tadi itu, soal yang perlu konteks, perlu nuansa, itu mungkin baru ada di level yang lebih atas lagi. Ya, jadi itu tadi mengenai 4 huruf ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.